Inilah guys, Ubuntu 18.04 Bionic Beaver yang baru saja dirilis, dan buat kamu yang penasaran seperti apa dan apa saja fitur barunya, inilah tour lengkap Kepoin Tekno. Dan halo guys, ketemu lagi dengan saya Febian dari Kepoin Tekno, berbagi tips dan info menarik seputar teknologi setiap hari. Kali ini kita berada di edisi perdana dari Tour Tekno, yaitu seri video tour teknologi yang mengajak kamu melihat langsung seperti apa pengalaman baru di berbagai produk teknologi terkini. Dan di Tour Tekno kali ini guys, saya akan ajak kamu untuk melihat pengalaman baru di Ubuntu 18.04 LTS Bionic Beaver. Jadi inilah guys yang bakal kamu dapati saat pertama kali menjalankan Ubuntu 18.04 LTS. Ini adalah lock screen barunya, dan begitu kamu login bakal langsung disambut dengan info intro tampilan baru. Karena memang tampilan Ubuntu ini guys beda banget dengan Ubuntu versi LTS sebelumnya. Klik next akan muncul opsi setup live patch. Kalau fitur ini diaktifkan, maka Ubuntu bisa update patch dan security kernel tanpa harus melakukan restart. Dan kamu bisa aktifkan saja kalau memang mau. Klik next lagi, maka akan ada opsi persetujuan untuk mengirim data ke Canonical untuk pengembangan Ubuntu. Kamu bisa setuju ataupun tidak. Dan next lagi, bakal dipamerkan Ubuntu Software Store, tempat kamu bisa menemukan dan menginstal aplikasi Ubuntu dengan mudah. Kini kita sudah selesai dengan intro Ubuntu terbaru ini, dan langsung saja kita lanjutkan tour untuk melihat apa yang baru di Ubuntu 18.04 Bionic Beaver. Hal baru pertama, ini merupakan perubahan yang paling besar, yaitu ditinggalkannya Unity dan digantikan dengan Genome. Canonical memang masih mempertahankan gaya khas dari Unity, tetapi tetap saja digunakannya Genome ini guys membuat user experience Ubuntu 18.04 LTS ini beda jauh banget dari Ubuntu 16.04 LTS dulu. Dari sisi tampilan, Ubuntu jadi lebih modern, fluid, dan kekinian dengan berbagai efek blur, animasi halus, serta transisi yang lembut. Dock di sebelah kiri juga tetap bisa kamu pindah-pindah posisinya sesuai keinginan, dan tombol untuk membuka daftar aplikasi kini ada di ujung bawah dock. Seperti yang kamu lihat, daftar aplikasi langsung muncul dengan animasi yang cantik. Kamu bisa cari manual atau cukup ketikkan saja aplikasi apa yang kamu cari. Dan pencarian ini cerdas ya guys, jadi kamu nggak harus mengetikkan sesuai dengan nama aplikasi. Misalnya kamu bisa cukup mengetikkan Word atau dokumen, dan aplikasi pengolah dokumen LibreWriter akan muncul. Atau cukup ketikkan grafik, dan berbagai aplikasi olah gambar akan ditampilkan. Hasil pencariannya juga komplit banget ya guys. Jadi misalkan kamu ketikkan display, berbagai opsi pengaturan display di settings akan dimunculkan, dan termasuk juga berbagai aplikasi yang ada di Ubuntu Software. Jadi kamu bisa cari apapun di sini, mulai dari aplikasi terinstall, aplikasi store, settings, dokumen, dan sebagainya. Oke, kembali ke dock. Di sini kamu bisa pin aplikasi favorit untuk akses cepat guys. Tetapi memang berbeda banget dengan dock yang masih memakai Unity dulu. Trash sekarang tidak lagi terletak di dock, tetapi diletakkan terpisah di desktop, dan ini nggak bisa dipin di dock. Nah, bagian top bar kini jadi terlihat lebih bersih guys. Di sebelah kiri top bar ada menu activity. Ini kalau kamu klik bakal muncul window switcher. Kamu bisa berpindah dari satu aplikasi ke aplikasi lain, geser aplikasi ke virtual desktop, menambah atau mengurangi virtual desktop, serta kamu juga bisa berpindah dari satu virtual desktop ke virtual desktop yang lain. Dan menu aplikasi sudah tidak terletak lagi di top bar ya guys, jadi sekarang terpisah dari top bar dan hanya digantikan oleh menu drop down yang kurang begitu berguna jika dibandingkan dengan menu aplikasi di top bar Unity dulu. Karena rata-rata menu drop down ini hanya berisi quit dan preference saja. Beralih ke bagian tengah top bar ada detail waktu yang kalau kamu klik akan menampilkan kalender dan juga daftar notifikasi ataupun controller musik. Sedangkan di bagian kanan top bar, itu ada panel yang berisi berbagai menu untuk mengatur volume dan brightness. Lalu ada juga menu konektivitas seperti Wi-Fi dan juga Bluetooth. Tak ketinggalan juga ada detail baterai yang berisi power settings, serta detail akun dan menu pengaturannya. Nah, ini yang menarik guys, di bagian bawah panel ada tombol akses cepat ke settings. Ini dulu ada di dock, tetapi kini dipisah dan diletakkan di sini. Lalu ada juga lock dan shut
down. Sedangkan perubahan besar lain dari sisi tampilan adalah menu minimize, maximize, dan close yang dulu ada di sebelah kiri dari window, sekarang dipindahkan ke sebelah kanan window. Dan tampilan browser files kini dibuat menjadi bergaya dark alias tampil dengan gelap seperti ini. Oke guys, tur tampilan baru Ubuntu 18.04 LTS selesai. Kini kita akan lanjut ke tur selanjutnya untuk melihat apa saja fitur baru yang menarik di dalamnya. Pertama, buat kamu pengguna laptop, di power settings ada banyak fitur baru untuk menghemat baterai. Ada fitur automatic suspend yang bisa kamu atur berapa lama waktu idle sebelum Ubuntu suspend otomatis, dan ada juga dim screen saat laptop tidak aktif. Dan juga masih ada guys beberapa opsi lainnya. Ubuntu ini juga dilengkapi dengan fitur night light untuk mengurangi cahaya biru agar lebih nyaman dan sehat saat kamu pakai di malam hari, sama seperti yang ada di macOS dan juga Windows terbaru saat ini. Dan ini juga menarik guys, karena experience touchpad kini jadi lebih enak dan kamu bisa tap untuk klik, tap dua jari untuk klik kanan, serta opsi untuk natural scrolling yang merupakan kebalikan dari scrolling klasik seperti di Windows. Jadi experience touchpad di Ubuntu ini sudah sangat nyaman seperti yang ada di touchpad macOS. Dan berlanjut ke tour di Ubuntu Software, saat ini Ubuntu guys sudah menyertakan Snap Store sebagai source dari aplikasi Ubuntu. Ada beberapa kelebihan yang dimiliki oleh Snap Package. Selain lebih up to date dan terupdate otomatis, kamu juga bisa berpindah nih dari channel stable ke candidate ataupun beta dengan lebih fleksibel. Berbagai aplikasi populer seperti Skype, Spotify, Slack juga sudah bisa kamu temukan di Ubuntu Software ini. Tentu saja Ubuntu terbaru ini guys juga membawa aplikasi bawaan dalam versi yang paling baru. Seperti misalnya LibreOffice sudah ada di versi 6 dan browser Firefox juga sudah di versi terbaru. Serta ada juga nih guys aplikasi baru seperti To-Do yang bisa kamu pakai untuk membuat to-do list. Dan sebelum tur Tekno ini berakhir, kita akan lihat aspek teknis dari Ubuntu 18.04 LTS Bionic Beaver ini. Jadi Ubuntu ini guys menggunakan kernel Linux 4.15 dengan Genome versi 3.28. X menjadi display server default saat ini, tetapi ada Wayland yang juga disertakan meskipun masih berstatus technical preview, karena Wayland ini direncanakan bakal menjadi display server default di Ubuntu 20.04 LTS nanti. Dan di Ubuntu 18.04 LTS ini, Canonical tidak lagi menyertakan installer versi 32 bit. Jadi selamat tinggal 32 bit dan kamu hanya bisa download installer versi 64 bit saja. Tetapi Canonical menyertakan opsi minimal install buat kamu yang pengen install Ubuntu dengan penyimpanan seminimal mungkin. Jadi minimal install ini bakal hanya menginstal Ubuntu Core System dengan basic desktop environment dan web browser saja. Semua link penting guys sudah saya sertakan di deskripsi video ini, jadi silakan dicek. Dan buat kamu yang punya pendapat atau pertanyaan seputar Ubuntu 18.04 LTS, silakan sampaikan di kolom komentar. Saya Febian dari Kepoin Tekno, pamit dulu. Tonton video menarik guys yang ada di sebelah kiri dan sampai ketemu lagi di tur Tekno menarik selanjutnya besok.